Damai sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudari terkasih, hari ini Kamis 7 April 2022. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 51 sampai ayat 59. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun kau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia, tetapi aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersuka cita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Sabda Tuhan memberi hidup. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini memberi pengertian bagi kita bagaimana mengenal dan mengimani Yesus. Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia, Dia hadir untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Ia Allah yang sudah ada sejak semula bersama dengan Bapa. Namun pemahaman ini tidak serta-merta diterima oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang mengenal Yesus dan keluarganya yang berasal dari Nazaret. Saudara-saudari terkasih, tentu pengalaman yang sama juga mungkin pernah terjadi dalam hidup kita. Kita kadang-kala menilai langsung dari hal fisik, lahiriah, latar belakang seseorang. Kita tidak melihat ketulusan, motivasi, kebaikan, dan juga pertobatan seseorang. Kita sering melihat yang tampak, tetapi Allah sesungguhnya melihat hati seseorang. Saudara-saudari terkasih, mari kita merenungkan peristiwa dan diskursus Yesus dengan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang berusaha untuk menangkap dan membunuh Yesus. Padahal sesungguhnya Yesus menyatakan kebenaran dan kebaikan Allah. Siapakah Yesus yang wafat pada hari Jumat Agung? Jawaban yang hari ini diberikan oleh Yesus dalam Injil adalah ini: Aku adalah yang kekal. Dia yang akan wafat di atas kayu salib adalah Allah kekal. Sebelum Abraham ada, aku ada. Sabda Yesus. Dan Abraham telah lahir sebelum Yesus Kristus. Hari ini Yesus mewahyukan dirinya sebagai Allah yang menjadi manusia. Abraham telah dijadikan olehnya karena sebelum Abraham datang, Dia telah ada. Dia adalah kekal sejak semula. Saudara-saudari terkasih, Yesus telah ada dan ada
dan akan terus ada. Ialah dari Bapa, gambaran Bapa. Maka dari itu ia mengenal Bapa, tetapi mengenalnya sebagai Allah. Allah sebagai Bapa adalah kekal, sebagai Bapa dan Maha Kuasa. Semua ini adalah pewahyuan otentik akan Tritunggal yang Maha Kudus. Yesus membuka bagi kita pintu kepada keabadian, kekekalan. Yesus adalah sabda Bapa, kebijaksanaan Bapa. Yesus melakukan kehendak Bapa, dan apa yang disabdakan oleh Bapa, Yesus datang bukan untuk melakukan kehendaknya, melainkan kehendak Bapanya sebagaimana disabdakan oleh Yesus sendiri. Saudara-saudari terkasih, karena Yesus hidup dalam kekekalan, Dia juga memberi kekekalan kepada kita. Dia memberi hidup Allah kepada kita di dunia dan memberi gambaran penampakan hidup di masa yang akan datang. Yesus yang datang untuk menyelamatkan kita dari dosa dan memberi hidup melalui wafat, sekalipun Dia tidak seharusnya wafat karena Ia tidak berdosa. Kematian adalah hukum dari dosa, karena Dia telah menanggung dosa kita sehingga Ia menderita hukuman, yakni kematian. Namun demikian, Allah telah membangkitkannya karena Ia tidak berdosa. Saudara-saudari terkasih, Yesus sendiri bersabda, "Akulah sabda Allah, akulah Allah yang menjadi daging. Sebelum Abraham ada, aku ada." Saudara-saudari terkasih, mari kita senantiasa menyadari kebaikan dan kasih Yesus bagi kita yang datang untuk menyelamatkan kita. Dia senantiasa memberi hidup kepada kita lewat sabdanya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti sabdaku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Mari kita akrab dengan Yesus lewat sabdanya, sabda yang memberi hidup, sabda yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Saudara-saudari terkasih, maka dari itu, mari kita teguhkan iman kita dan senantiasa mengandalkan Yesus dan sabdanya. Darinya kita akan memperoleh hidup, dan hidup kita akan memberi kehidupan dan kesejukan bagi sesama di sekitar kita. Amin. Tuhan memberkati kita.